Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Aditya Johari dari kelas 3C, program studi D4 Teknik Elektronika, jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek mandiri mata kuliah Sistem Kendali Digital yang berjudul Sistem Kendali Kecepatan Roller Conveyor dengan Kontrol PID. Mungkin langsung saja ke pembahasannya. Let's go. Baik, langsung ke pembahasannya. Sistem kendali kecepatan roller conveyor dengan kontrol PID. Ya, di sini ada biodata saya, bisa dilihat. Selanjutnya outline. Yang pertama itu ada tujuan, kemudian deskripsi alat, perancangan mekanik dan elektronik, desain filter dan kendali, tuning dan uji gangguan, kemudian demo alat. Yang pertama tujuan. Tujuan di sini dibagi tiga, sebagai pemenuhan tugas proyek mandiri mata kuliah sistem kendali digital, kemudian merancang dan merealisasikan filter dan kendali PID untuk alat yang dibuat, kemudian merancang dan membuat prototipe alat. Yang kedua, deskripsi alat, latar belakang. Pada kegiatan produksi sosis, terdapat berbagai proses yang dilakukan, salah satunya proses pengemasan dan pengepakan. Pada proses pengemasan dan pengepakan, sosis-sosis yang sudah dikemas perlu didistribusikan untuk dilakukan pengepakan menjadi satu. Pada proses distribusi tersebut, diperlukan alat transportasi yang dapat mengangkut barang secara otomatis, dapat diatur kecepatannya, dan dapat mempertahankan kecepatan yang diinginkan, mengingat keterbatasan manusia terhadap kapasitas bahan yang diangkut maupun keselamatan diri. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan penelitian dengan judul Sistem Kendali Kecepatan Roller Conveyor dengan Kontrol PID. Ya, selanjutnya yaitu blok proses. Di sini blok proses dari pembuatan sosis. Bisa dilihat, saya latar belakang saya yaitu ada di tahap ketujuh, yaitu pengemasan dan pengepakan di waktu distribusinya. Kemudian ada konsep alat. Sistem kendali kecepatan roller conveyor atau alat ini uh, bertujuan untuk mempertahankan kecepatan motor DC sebagai penggerak roller conveyornya agar sesuai dengan yang diinginkan dan dapat tahan dari gangguan dengan menggunakan kendali PID yang dapat memperbaiki parameter transien dari respon yang dihasilkan. Konsep kerja plan ini yaitu sinyal SV berupa kecepatan putar yang diatur oleh potensio dan sinyal PV dari umpan balik sinyal keluaran yang dibaca oleh sensor feedback atau rotary encoder dibandingkan menghasilkan sinyal error yang kemudian dibaca dan diolah oleh microcontroller yaitu Arduino Uno R3. Selanjutnya, Arduino ini mengirim sinyal MV berupa PWM ke driver L298N dan driver akan menggerakkan aktuator yaitu motor DC. Driver diperlukan karena microcontroller Arduino Uno hanya mampu memberikan output sebesar 5 volt. Sedangkan motor DC-nya inputnya itu atau tegangan kerjanya itu sebesar 12 volt. Dan proses ini berulang. Kemudian ada diagram blok sistem bisa dilihat. Yang ketiga yaitu perancangan mekanik dan elektronik. Di sini ada desain mekanik dari prototipe alat. Kemudian ada desain elektroniknya. Di sini saya menggunakan Proteus. Kemudian tes komponen elektronik. Yang pertama yaitu ada microcontroller Arduino Uno. Kemudian ada potensio. Di sini saya mencoba menggerakkan potensionya apakah berfungsi atau tidak. Kemudian yang ketiga itu ada LCD I2C. Ya terlihat LCD berfungsi dengan baik. Tulisan Farhan Aditya PM SKD atau proyek mandiri SKD. Kemudian yang keempat yaitu driver L298N dan aktuator motor DC 12 volt. Di sini mengecek PWM-nya. Kemudian yang kelima ada sensor encoder. Ya, di sini terlihat pembacaan sensor terhadap RPM motor. Yang keempat, desain filter dan kendali. Di sini ada gambar integrasi sistemnya atau sistem prototipe dari sistem ini atau alat yang dibuatnya yaitu seperti ini. Nah, dalam perancangan filter yang pertama itu mencari time sampling.
Di sini didapat 0,01. Kemudian mencari FC-nya. Kemudian dari respon yang tadi kita cari dengan perhitungan. Ya, di sini filter dihitung, waktu nyata didapat 50 detik, waktu gambarnya 1820, periode gambarnya 10, dicari periode nyatanya. Menggunakan rumus perbandingan dan dihasilkan eh, periode nyatanya itu 0,27 second. Kemudian mencari frekuensinya, dari periode yang tadi didapat 3,7 Hz, kemudian mengubah ke radian. Dan didapat 0,232 FC-nya. Kemudian digeser 4 dekade yaitu jadi 0,00232. Kemudian realisasi dari filter tersebut dan didapatkan respon yang eh, halus ya, bisa dibilang halus. Kemudian perancangan kendalinya. Ini dari respon motor yang pertama seperti ini dicari respon yang bergelombang secara konsisten, kemudian dihitung menggunakan paint. Ya, didapat KCR-nya itu 154, range sinyal aslinya 50, range gambarnya 1820, PCR-nya 30. PCR sinyal asli yang dicarinya. Perhitungannya sama, perbandingan, dan didapatkan KCR 154, PCR-nya 0,824. Kemudian di sini perancangan kendalinya. Setelah didapatkan KCR dan PCR, dimasukkan ke tabel parameter PID-nya. Dan didapatkan parameter PID-nya itu KP-nya 92,4, TI 0,412, dan TD-nya 0,103. Realisasi filter dan kendalinya. Di sini filternya menggunakan filter IIR ya, kemudian kendalinya menggunakan PID. Inilah respon awalnya, didapat seperti ini bergelombang-gelombang. Memang output dari ZN2 itu respon awalnya seperti ini. Dan didapat parameter respon transiennya itu overshootnya 84,4, cukup besar, bisa dibilang besar lah. Kemudian rise time-nya itu 1,56, settling time-nya 7,91, dan error state-nya itu 2. Ini tuh dari 0 RPM sampai 25 RPM. Kemudian yang kelima itu ada tuning dan uji gangguan. Untuk melakukan tuning, kita perlu mengetahui dulu tabel dari kendali PID-nya. Pembacaannya seperti apa? Pembacaannya yaitu misalkan saya contohkan yang KP. Jika KP bertambah, maka rise time berkurang. Jika KP bertambah, maka overshoot bertambah. Jika KP bertambah, maka settling time minor change atau perubahan kecil. Kemudian jika KP bertambah, error steady state-nya berkurang. Pembacanya seperti itu. Kemudian tuning pertama. Tuning pertama didapatkan respon yang seperti ini, bisa dilihat di gambar, yaitu dengan menggunakan KP TI TD-nya itu 15, 1,4, dan 0,023. Dan parameter respon transiennya didapat overshoot 49,02%, rise time-nya 3,29 detik, settling time-nya 8,54 detik, error steady state-nya 0 RPM. Di sini dari 0 RPM sampai 25 RPM. Disclaimer terlebih dahulu, yaitu saya melakukan tuning itu beberapa kali, namun yang dicantumkan hanya 2 kali tuning. Di sini ada tuning kedua, yaitu didapatkan respon seperti ini, menggunakan parameter kendali PID-nya yaitu KP 4,6, TI 3,2, TD 0,0083. Parameter respon transiennya didapatkan overshoot 0, sudah sesuai dengan yang diinginkan, rise time-nya 10,21, settling time-nya 8,02, dan error steady state-nya 0 RPM. Ini sudah sesuai dengan yang diinginkan. Perbandingan responnya. Respon awal itu menggunakan KP yang cukup besar, tuning pertama cukup besar lagi, mohon maaf ini C, tidak tertulis. Kemudian respon hasil tuning yang kedua yaitu KP-nya kecil 4,6, TI-nya 3,2, dan TD-nya 0,0083. Parameter respon transiennya cukup bagus, bisa dibilang bagus juga, dari 84,4 overshoot-nya menjadi 0, kemudian rest time settling time bertambah, dan error steady state-nya itu berkurang menjadi 0. Perbandingan respon.
atau ini uji gangguan, bisa dibilang uji gangguannya. Mohon maaf juga salah. Di sini dilakukan uji gangguan dengan eh, memasang benda yang cukup berat di rollernya dan didapatkan gangguan seperti yang ada di gambar. Gangguan diberikan dan kendali dapat mengompensasi. Gangguan lepas, kendali mengompensasi ke keadaan semula sesuai dengan set poinnya. Yang terakhir yaitu demo alat. Mungkin langsung saja ke demo alatnya. Mungkin cukup sekian pembahasan proyek mandiri saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.